Assalamualaikum. Alhamdulillah, dina dan ieu urang tiasa riung ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sing janten urang menjankeun baraya itu ya, menjankeun silaturahmi. Mudah-mudahan ku ayeuna acara saperti ieu urang teh tiasa terang kondisi masing-masing. Mudah-mudahan tiap tahun orang tua ia dina kaayaan sehat walafiat tekan apa. Mungkin sebetulnya untuk sambutan tidak ada yang lebar dari saya sebagai ketua, sebenarnya ketua ya, almarhum yang menjadi ketua cuma mewakili. Yang mudah-mudahan acara seperti ini bisa berlanjut. Jadi kita tahu masing-masing kondisi masing-masing. Seperti halnya sekarang saya juga alhamdulillah sudah mulai membaik, bisa berkumpul sama teman-teman. Mungkin itu saja sambutan dari saya, tidak panjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua Oman kita ya. Kita sangat bahagia ya, karena walaupun beliau dalam masa pemulihan, tapi beliau jauh-jauh bisa hadir di acara ini. Jadi sesuatu banget ya buat kita, didampingi dengan istri tercinta dan anak tercinta. Luar biasa ya, supportnya, tepuk tangan dong ibu yang luar biasa. Kita doakan semoga Pak Ketua ini selalu sehat, panjang umur, dan selalu bisa membersamai kita di acara-acara seperti ini ya. Dan kita sepakat mungkin ini ketua seumur hidup aja ya. Jadi kita nggak akan ada pemilihan ketua baru ya. Jadi kita sudah nyaman dengan Pak Ketua yang ini ya. Ya Ibu Ketua ya, setuju Ibu Ketua? Adil, harus bergilir. Ya kita sepakat jadi ketua seumur hidup yang angkatan 83 gitu ya. Teman-teman, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu tausiah ya hari ini. Sebetulnya hari ini yang mau tausiah itu Ustadz Yaya ya. Tapi berhubung beliau dengan kesibukannya, kita sudah kick-off ke malam tuh ternyata waktunya nggak pas karena beliau kan di Sumedang, jadi tidak terkejar. Jadi semalam beliau japri katanya salam kangen buat seluruh angkatan, maaf tidak bisa hadir dan mendoakan supaya acara ini lancar gitu ya. Terus tapi kita nggak usah khawatir ya, karena angkatan 83 ini luar biasa komplit ya, ustazahnya ada gitu ya, pokoknya komplit. Jadi kita minta tolong pada Kang Rizky untuk mengisi tausiah hari ini. Mangga Kang Rizky, singkat, jelas, padat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di acara silaturahmi ini. Semoga dengan silaturahmi akan mendatangkan keberkahan buat kita semua. Amin. Kalau Pak, salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf karena saya bukan ustaz. Hanya ini mungkin mewakili. Saya tidak pernah bertausiah, baik hanya mengingatkan teman mereka atau anak istri. Kalau secara umum begini baru kali ini. Jadi mohon maaf kalau kurang berkenan atau penyampaian
dalam surat Ar-Rahman, bagi bayi ala hidup hikmah kita ziban. Jadi nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan. Nah, dalam mensyukuri nikmat, saya akan bercerita. Mungkin ini sharing pengalaman saya, karena saya kalau untuk menyampaikan ke istilah karena saya bukan ustaz, jadi ini hanya sharing aja. Kebetulan sebentar lagi bulan haji, saya alhamdulillah tahun 2006 berangkat haji. Itu mungkin karena kasih sayang Allah. Saya setahun di Mekah, karena berangkat Desember, pulang Februari 2007. Ya, setahun. Jadi di sana itu tahun baru Masehi dan tahun baru Hijriah, karena satu Muharram masih posisi di Madinah. Sebetulnya saat itu waktu berangkat posisi saya sedang di titik terendah. Artinya saya tidak punya bekal. Tapi karena rasa syukur, mensyukuri nikmat Allah, saya bisa berangkat itu karena niat saya niatkan ingin berangkat haji itu tahun 1994. 12 tahun kemudian baru bisa berangkat. Niat itu tercetus waktu saya kuliah semester akhir mau sidang. Saya sholat Jumat di masjid kampus. Nah, penceramahnya bilang haji itu sebetulnya kan bukan hanya untuk orang yang mampu saja, yang tidak mampu juga bisa berangkat. Ada beberapa amalan yang disampaikan sama Ustadz itu. Salah satunya adalah kalau kita Jumatan tidak terputus selama 40 kali Jumatan, pahalanya sama dengan naik haji. Begitu mendengar ceramah tersebut, saya langsung niatkan, ya Allah, saya sekarang kuliah hampir lulus, mau sidang, saya sebagai muslim, kalau mungkin orang tua muslim, syahadat sudah, sholat dijalanin, puasa suka, zakat sudah, tinggal satu, saya ingin menjemurnakan rukun Islam yang kelima, naik haji. Tapi saya belum punya pekerjaan, saya masih kuliah. Tapi saya berdoa, ya Allah, perkenankan saya untuk bisa pergi haji. Dan dalam perjalanannya, setelah saya niat itu, saya selalu berusaha tiap hari Jumat, saya tidak mau ketinggalan sholat Jumat. Saya pikir kalau 40 hari berarti 10 bulan, kan paling 1 tahun. Terus tidak mau ketinggalan sholat Jumat. Sampai-sampai saya bermimpi pergi ke Mekah. Dan saat itu dalam mimpi saya dipersilakan masuk ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah saya hanya bisa berdoa dan menangis. Tapi itu mimpi ternyata, bukan kenyataan. Nah, akhirnya terjadi bisa berangkat haji setelah saya kerja di perbankan. Kebetulan direksinya punya inisiatif tiap tahun untuk memberangkatkan haji karyawan. Tapi ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Nah, saya waktu kerja itu sibuk banget kerja. Pulang tuh sampai larut malam. Jadi kalau berangkat pagi itu anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Capek banget. Nah, pas ada pengumuman di kantor itu, waktu itu saya di Bandung, ada pengumuman
untuk pemberangkatan haji, dan itu dipilih dari seluruh karyawan seluruh Indonesia, ada sekitar 3.000 lebih karyawan. Sebenarnya saya nggak daftar, hanya teman sebelah ini mau ikut daftar haji, diundi kan ini sama kantor pusat sama direksi, tapi saya nggak sempet. Ya saya yang isiin daftarin, yang daftarin itu teman juga daftar, tapi ternyata pas pengumuman saya di cabang Bandung yang terpilih. Saat itu saya nangis. Kenapa? Ternyata doa saya 12 tahun yang lalu dikabul saat itu. Saat dikabul, saya bingung. Saya bisa berangkat haji, sementara posisi saya sekarang lagi down. Saya itu menikah, istri itu putra pertama, adiknya 4, orang tuanya kena musibah, bapaknya sakit, ibunya sakit, sakitnya itu yang luar biasa. Jadi semua itu saya tanggung semua. Iya, makanya saya berangkat kerja hanya berbekal ongkos naik bis kota. Selanjutnya ke rumah jalan kaki. Benar-benar nggak punya untuk nabung. Selain nanggung anak, nanggung adik-adik, juga nanggung orang tua. Tapi karena saya percaya bahwa Allah tidak akan memberi cobaan kalau kita tidak mampu menghadapi. Saya hanya yakin itu. Sampai kan keluarga tuh kalau melihat saya itu nangis. Nangisnya kenapa? Suka melihat mungkin saya kalau lagi jalan kaki. Nah, dalam perjalanan akhirnya tiba waktu pemberangkatan haji, itu saya cuma bekal 300.000 rupiah. Walaupun ada dari teman-teman yang ngasih, saya kasihkan semua ke istri. Ini buat bekal di rumah. Ini ATM saya kalau gajian ambil. Terus istri, orang tua semua pada nanya, nah, bekal cukup nggak? Saya bilang, insya Allah cukup. Itu cuma 350 loh. Yang lain itu pada ninggalin. Insya Allah cukup. Saya ke sana ibadah, bukan mau belanja. Terus yang bikin saya terharu, saya itu manasik terakhir. Sebelum manasik itu bilang ke keluarga, ke orang tua, kita mah syukuran aja, tidak ada acara syukuran walimah kusapa kayak yang lain mewah. Nah, kita mah bikin nasi kuning aja, keluarga aja. Yang penting saya minta doanya, minta maaf ke semua, saya bisa berangkat. Tapi masya Allah, saya waktu manasik diteleponin, kapan pulang? Ternyata di rumah sudah ada tenda, sudah ada yang menyediakan kursi, sudah ada yang menyediakan makanan, semua tetangga sedesa nyumbang. Saya nangis, ibu saya nangis, semua nangis, masya Allah. Ternyata kalau Allah berkehendak, terus kita sudah punya niat, Allah akan memampukan. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya niat baik, insya Allah Allah akan memberi jalan. Dan itu saya semakin yakin. Begitu datang itu pada disambut, sampai dari kepala desa juga datang, saya nangis. Kenapa? Tadinya mau syukuran keluarga aja, ternyata ada tenda, ada kursi, ada yang nyambut semua, saya nangis. Masya Allah, itu bisa terjadi seperti itu. Terus yang bekal 350 itu ternyata pulang haji saya bisa bawa uang
lebih, jutaan bahkan. Saya juga nggak tahu dari mana. Karena saya dari sana nggak berdagang, cuman ibadah. Itu yang Masya Allah bisa sampai begitu. Dan yang kagetnya lagi, di sana karena saya dipilih jadi ketua regu, kebetulan regu saya itu sepuh-sepuh, pensiunan semuanya menganggap anak. Jadi selama di tanah suci saya tidak mengeluarkan uang seperak pun. Semua menganggap anak. Jadi kalau tiap mau makan, ibu bawain, bapak bawain, encep hoyong naon. Masya Allah. Tapi ada satu hal yang membuat saya juga kena teguran di sana. Tegurannya apa? Sebelum berangkat itu saya ketemu guru pembimbing, mudah-mudahan beliau dirahmati Allah, Kiai Haji Hasim dari IAIN, Kiai Haji Halim dari IAIN. Dia berpesan, jaga ucapan. Ucapan adalah doa. Kalau kamu lagi kepepet, kalau kamu lagi marah, jangan keluarkan kata-kata negatif. Keluarkanlah kata-kata yang positif. Insya Allah itu adalah doa buat kita. Dan itu ternyata terjadi kejadian di sana di tanah suci. Saya sakit 3 hari. Saya maktab di Bahutmah ke Masjidil Haram itu harus naik kendaraan. Kalau jalan kaki 45 menit. Saya sakit batuk. Saya berangkat tuh maghrib sampai isya di Haram, tapi gatal tenggorokan, batuk, nggak bisa sembuh sampai balik lagi ke maktab. Sama dokter mungkin bapak kecapean, harus istirahat. Kalau 3 hari nggak sembuh, saya suntik. Baik dok. Nah selama di maktab saya nangis, terus berdoa, kenapa ya Allah, saya mohon ampun, mohon maaf kalau saya ada salah. Tiba-tiba besok pagi-paginya dokter apa? Dokter, bapak nggak boleh dulu ke Haram. Kalau ke Haram, nih saya kasih masker. Dari situ saya kaget, astagfirullah ya Allah. Ternyata saya sombong. Kenapa? Saat mau saya berangkat ke Haram, di masjid ada anak muda pakai masker. Saya bilang dalam hati, pirage gitu meni pakai masker. Nikah sieunan, bisi batuk, nikah sieunan. Padahal dalam hati, tapi begitu ke Haram, saya ini tenggorokan gatal. Terus batuk nggak bisa berhenti. Dari maghrib sampai isya, sampai di jemaah dari Turki itu suruh saya minum air jam-jam sampai pegang kepala. Udah minum air jam-jam 3 gelas juga nggak sembuh sampai balik lagi ke pondokan. Di bis itu semua orang ngeliatin saya. Saya baru tersadar setelah dokter ngasih masker begini ke meja. Paketin masker. Astagfirullah. Saya ingat waktu saya di bis, pirage gitu mau dikudu pakai masker. Padahal sedikit. Oh saya sombong. Langsung saya istighfar, nangis nih. Ya Allah, mohon maaf saya sombong. Nah setelah istighfar begitu, insya Allah besoknya sembuh. Nah dari situ pakai masker. Mungkin ini terlalu lama. Sebetulnya kalau ibu bapak haji yang sudah berangkat atau mungkin sudah dengar cerita-cerita yang lain, pasti samalah, banyak kejadian-kejadian aneh. Mungkin kesimpulannya kita harus selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi kalau seperti pesan dari Pak Kiai Haji, kalau kita juga janji Allah, kalau kita bersyukur Allah akan
nambah nikmat. Kalau kita kufur, tunggu ajab. Nah, jadi marilah kita selalu bersyukur. Juga kalau ada kesalahan atau apa, kita segera istighfar, bertobat. Mungkin itu saya nggak bisa bertausiah, mungkin jadi hanya sharing aja. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Kang Rizky ya, sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kita semua ketularan ya, bisa mendapatkan mukjizat yang subhanallah begitu besar ya, yang tidak setiap orang menerima, dan itu sesuatu yang memang harus disyukuri. Dan satu hal, setiap niat itu harus kuat niatnya, insya Allah dengan jalan apapun kalau Allah sudah berkehendak kita pasti bisa ke sana. Jadi menurut Kang Rizky kan ucapan adalah doa ya. Mari kita berdoa. Tahun depan kita naik haji ya, semua alumni angkatan 83 ya. Mudah-mudahan malaikat di tempat ini mengijabah doa kita ya. Jadi mudah-mudahan dari cerita Kang Rizky itu kita dapat pembelajaran, dapat ilmu baru bahwa sesuatu itu memang apapun tiada yang mustahil dengan doa ya. Terima kasih ya Kang Rizky. Mudah-mudahan cerita Kang Rizky ini bisa menginspirasi kita, dan kita memang nilai kebaikannya kita harus jaga ya, dan bisa diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, kita lanjut acara berikutnya, yaitu kita akan berdoa bersama. Setelah berdoa bersama, mungkin kita akan berdiri, kita akan bersalaman, kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama dan isoma. Jadi kita break dulu. Doa akan dipimpin oleh Teh Aisum. Enggak nyalakan. Iya. Tahun depan formasinya diganti ya. Ini beri formasi tahun sekarang, tahun depan setiap orang harus kebagian gitu ya.